Welcome back kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul Spotlight. Film ini mengisahkan tentang tim jurnalis yang bernama Spotlight dari media Boston Globe dalam mengungkap kebejatan oknum pastor yang sudah ditutupi selama puluhan tahun. Mau tahu kisahnya seperti apa? Siapkan kopi dan headset, langsung kita mulai. Cerita dimulai saat di kantor Boston Globe pada Juli 2001. Kala itu, Ben Bridle yang sedang pidato di depan karyawan yang lain karena ada rekannya yang sudah pensiun. Di sini, Walter Robinson atau biasa kita sebut Robbie, seorang jurnalis dan juga editor untuk tim Spotlight, tak mau kalah dalam memberikan pidato perpisahan dengan rekannya. Sebelum lanjut, Mimin kenalkan dulu para tim Spotlight yang terkenal karena menangani banyak berita besar. Dia adalah Sasha, yang terlihat kelaparan, dan rekannya di sana adalah Matty. Lanjut, yang lagi sibuk nego dengan narasumber ini adalah Michael Resendiz. Sepulang kerja, kali ini Robbie berkenalan dengan Marty Baron, yang akan menjadi editor baru di kantor mereka. Sebelum mulai kerja, Baron hanya ingin memastikan pekerjaan yang dilakukan tim Spotlight untuk dievaluasi. Keesokan harinya, Baron yang sudah masuk kerja mulai menyapa rekan-rekan baru di kantor. Setelah perkenalan, ia memulai membahas topik mengenai kasus Keohane. Kasus ini merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pastor bernama John Keohane. Ia telah membaca sebuah berita di mana ada pengacara yang menyatakan bahwa Uskup Agung di Boston sebenarnya sudah mengetahuinya, namun tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya. Pengacara ini memiliki bukti atas tuduhan tersebut, namun bukti tersebut sudah berada di pengadilan dan bersifat rahasia. Ia lalu menginstruksikan ke tim Spotlight untuk mengajukan mosi ke pengadilan untuk membuka dokumen tersebut. Baron sangat tertarik dengan kasus ini, di mana rekan yang lain sudah pasrah karena oknum-oknum tersebut pasti punya banyak dagangan. Langkah yang berani di hari pertama kerja. Tak lama setelah meeting, Baron memanggil Ben dan Robbie kembali. Di sini Baron sudah menjadwalkan sidang untuk pembukaan dokumen tersebut. Selain itu, ia juga secara resmi menyerahkan kasus ini ke tim Spotlight untuk diselidiki secara menyeluruh. Lanjut, kini Robbie menginstruksikan kepada timnya untuk menyelidiki kasus Keohane. Mereka mulai menyusun strategi untuk mendapatkan info lebih lanjut. Di sini, Robbie juga mengingatkan untuk lebih hati-hati dalam mengumpulkan informasi, karena bisa menarik banyak pihak yang bisa mengagalkan investigasi. Setelah mendapat instruksi, akhirnya mereka mulai bergerak. Matty memulai dengan mengumpulkan semua arsip mengenai kasus ini. Di sisi lain, Baron menemui Richard Gilman selaku pihak penerbit untuk meminta izin kalau ia mau mengajukan mosi ke pengadilan agar dokumen kasus Keohane bisa dibuka. Meski Richard terkejut, tapi ia tetap menerimanya. Scene beralih ke Mike yang kali ini menemui seorang pengacara korban yang pernah menuntut pihak gereja. Ia adalah Michelle Garabedian. Di sini, ia pernah menerima gugatan korban sebanyak 84 orang. Selain itu, ia tak mau membuka informasi apapun kepada Mike, dan ia kini menyuruhnya keluar. Sebelum pergi, Mike minta untuk dipertemukan dengan korban, tapi Michelle masih tetap saja menolak. Berlanjut ke Robbie dan Sasha yang kini mencoba mencari info dengan menemui Eric McLeish. Ia merupakan pengacara kenalan Robbie, tapi ia tak mau memberi info banyak. Dirasa info yang mereka cari masih minim, kini tim Spotlight mencoba mewawancarai seorang korban, di mana korban ini juga merangkap sebagai ketua organisasi yang anggotanya adalah juga para korban pencabulan dari oknum pastor gereja. Kejahatan ini memiliki pola yang sama, yaitu mereka mengincar anak-anak dan keluarga yang miskin dan pendiam. Korban ini adalah Bill Saviano. Ia juga menyampaikan kalau ia tahu secara pasti kalau ada 13 pastor yang sudah melakukan kejahatan ini. Mulai dari sini tim Spotlight lalu mengembangkan penyelidikannya. Hari berlanjut, di mana sekarang Mike sedang nego dengan Michelle agar ia mau bicara. Mike tetap ngotot ingin menemui klien Michelle yang mana adalah korban pencabulan oknum pastor gereja. Dengan susah payah,
Akhirnya Michelle mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan salah satu kliennya. Ia adalah Patrick, salah satu korban juga. Mike mulai menggali informasi di mana Patrick tetap didampingi oleh pengacaranya. Patrick adalah korban dari pastor yang bernama John Keohane. Ia mengalami pelecehan saat ia berumur 12 tahun. Awalnya ia tak mau namanya disebutkan, tapi ia berubah pikiran, tapi ia ingin oknum pastor itu terus ditangkap. Di sisi lain, Sasha saat ini juga sedang menemui salah satu korban. Ia adalah Joe. Ia merupakan korban dari pastor yang bernama Shanley. Pola yang sama seperti yang dialami Patrick. Awalnya mereka baik-baik kepada korban, namun kemudian pencabulan itu terjadi. Meskipun kini para korban sudah dewasa, tapi trauma waktu kecil itu tak akan pernah mereka lupakan. Kini beralih ke Mike, yang kali ini ia dihubungi oleh Richard Shipe. Richard Shipe adalah mantan pastor sekaligus seorang psikoterapis. Ia adalah salah satu narasumber penting bagi tim Spotlight. Pasalnya, ia sudah meneliti kasus ini di kalangan oknum pastor tersebut sudah kurang lebih 30 tahun lamanya. Sebenarnya ia pernah mempublikasikannya, namun gereja langsung membungkam dan memfitnah. Ini berlanjut ke Matty yang sedang mencari arsip penugasan pastor di Boston. Mike dan Robbie menyusul Matty ke gudang arsip. Awalnya mereka hanya mencoba mencari daftar pastor dari yang dilaporkan Bill Saviano. Namun mereka menemukan hal aneh, di mana para pastor yang tersandung kasus tak pernah diberhentikan. Nyatanya para oknum pastor ini hanya tulis cuti sakit. Just get these upstairs. Langsung Robbie menyuruh untuk membawa semua arsip ke kantor. Di sisi lain, kini Sasha sedang mencari informasi berkas di pengadilan. Namun berkas yang ia cari tak ada di sana satupun. Sungguh membagongkan. Karena tak ada satupun berkas, akhirnya Sasha dan Robbie kembali menemui McLeish untuk konfirmasi. Di sini ia tetap tak mau memberikan informasi apapun, karena meskipun ia pernah terlibat dalam kasus ini, penyelesaiannya bersifat rahasia dan ia tak bisa bicara banyak. McLeish hanya menerima janji manis dari pihak gereja kalau mereka akan memberhentikan para tersangka. Namun, berdasarkan arsip resmi, para oknum ini tak satupun diberhentikan. Karena McLeish masih tak bisa diajak kerjasama, akhirnya mereka meeting lagi untuk mencari strategi lain. Setelah meeting, kini berlanjut ke Baron dan Robbie datang ke acara amal yang diadakan oleh gereja. Mereka lalu berpisah, dan Baron kini menemui para dewan badan amal. Sedangkan Robbie menemui teman lamanya yang bernama Jimmy. Jimmy pernah membantu salah satu pastor. Dari sini Robbie mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai gereja. Meskipun mereka teman satu sekolah, tapi Jimmy tetap tak mau membuka info apapun mengenai gereja. Kembali di kantor keesokan harinya, kala itu sedang meeting dan Richard Shipe tiba-tiba menelpon. Richard meyakini bahwa gereja menutupi para oknum pastor yang melakukan tindakan pencabulan ini. Tersangka yang dikantongi tim Spotlight hanya 13 orang. Namun, Richard punya pendapat lain. Ia meyakini bahwasanya ada kurang lebih 90 oknum pastor yang melakukan kejahatan ini. Sungguh di luar nurul. Di sini, Ben juga kaget karena jumlahnya yang begitu banyak. Karena jumlah yang banyak, ia tak mungkin menelusuri korban satu persatu. Maka kali ini Robbie berinisiatif untuk mencatat semua pastor yang memiliki keterangan aneh di arsip. Seperti keterangan cuti sakit atau dibebas tugaskan. Akhirnya, semua tim Spotlight mulai mencari dan mencatat satu persatu. Tak peduli dimanapun mereka tetap bekerja. Di sini, Matty kaget karena dari salah satu pastor ada yang alamatnya di dekat rumahnya. Ia pun menulis pesan untuk anak-anaknya agar menjauh dari rumah tersebut. Berdasarkan data arsip, ditemukan 87 pastor yang bermasalah. Hanya meleset 3 orang dari perkiraan Richard. Lanjut, kini Robbie menelpon Jim untuk memastikan jumlahnya. Tapi di sini Jim malah menyuruh Robbie untuk berhenti. Terkesan bahwa Jim ini sedang melindungi gereja. Tak lama, Jim langsung menutup teleponnya tanpa sepatah kata pun. Berlanjut, kini Robbie dan Sasha menemui McLeish. Sasha mencoba mengonfirmasi tentang tuduhan terhadap pastor yang berjumlah 87 orang di Boston. Karena McLeish terus berkelit, akhirnya Robbie mulai mengancam. Ia memberi pilihan kepadanya.
Robby bilang dia punya 2 berita untuk diterbitkan. Pertama, berita tentang pastor yang kotor, atau yang kedua, yaitu berita tentang sekelompok pengacara yang memanfaatkan kasus pencabulan anak sebagai lahan uang. Akhirnya, McLeish mau bicara. Ia mengaku pernah menggugat 20 pastor, tapi ia tak bisa menang tanpa bantuan media. Ia bahkan sudah mengirimkan daftar namanya ke media Globe beberapa tahun yang lalu. Namun, dari Globe tak menggubrisnya. Di sini McLeish terlihat kecewa kepada Robby karena klub tak mau membantunya kala itu. Check your goddamn clips, Robbie. Jelas sudah kenapa ia sekarang tak mau bersuara. Keesokan harinya, Robby memberikan daftar nama pastor yang digugat dari McLeish. Ternyata McLeish pernah menggugat 45 pastor. Jumlah yang sangat banyak. Mike sebenarnya ingin segera mempublikasikan ke 45 nama yang sudah didapatnya. Namun, Baron punya pemikiran lain. Ia berpendapat bahwa mereka tak harus fokus dengan para pastor, tapi fokus dengan lembaganya. Baron ingin membongkar bagaimana gereja memainkan sistemnya, bagaimana para pastor itu tetap bisa bebas dan tak ada yang terjadi dengan mereka. Sesuai instruksi dari Baron, akhirnya tim Spotlight mulai bergerak. Mereka menemui korban satu persatu untuk mencari informasi. Para korban mengaku pernah mendapat tekanan dari gereja untuk tetap bungkam dan mencabut berkas gugatan. Dari semua korban, tentu ada yang tak menerima sesi wawancara dari tim Spotlight. Sampai pada akhirnya kali ini Sasha menemui seorang pastor dan tersangka yang bernama Pastor Paquin. Meskipun begitu, ia tetap mengaku kalau ia mencabuli. Namun sebelum ia bercerita lebih lanjut, saudaranya datang dan mengusir Sasha. Di sisi lain, kini Mike yang ada di pengadilan sedang melihat jalannya pengadilan tentang mosi yang diajukan klub untuk membuka dokumen gugatan. Meskipun terlihat keras, tapi pengadilan tetap menerima permintaan klub untuk membuka dokumen gugatan. Setelah pengadilan selesai, kini Mike menemui Garbedian. Karena sudah cukup dekat dengan Mike, ia akhirnya mau memberi informasi kepada Mike. Ia memiliki seorang saksi yang juga pastor yang bisa menjadi saksi atas kasus ini. Berkas kesaksian pastor ini sebenarnya ada di kantor pengadilan. Namun, berkas sudah disita pihak gereja karena gereja sudah mengontrol semuanya di Boston. Di saat penyelidikan hampir mencapai puncak, kini mereka harus disibukkan dengan kejadian serangan 11 September 2001. Karena kejadian ini, Baron harus mengirim semua reporternya untuk meliput kejadian tersebut. Kali ini tim Spotlight harus menunda kasus pastor ini karena ada kejadian penting yang lebih prioritas. Lanjut ke 6 minggu semenjak kejadian 9/11. Di sini, Bill Saviano merasa kecewa karena Spotlight belum mengeluarkan beritanya. Sasha bilang ia butuh waktu karena bukti yang diperlukan masih belum lengkap. Lanjut, kali ini Robby memberitahu Mike kalau berkas rahasia yang diajukan klub sudah bersifat publik dan bisa dilihat di kantor pengadilan. Kini terlihat Mike yang buru-buru ke pengadilan untuk melihat dokumen tersebut. Ia buru-buru karena tak mau keduluan dengan reporter koran lain. Saking semangatnya, ia buru-buru kembali ke kantor dengan membawa dokumen yang selama ini mereka cari. Di sana ada bukti lembaga gereja sudah tahu soal pastor dan menutupi kasus tersebut. Bukti sudah jelas di tangan, namun Robby memiliki pemikiran lain. Ia belum mau melaporkannya ke Ben dan menyuruh tim Spotlight untuk diam sementara waktu. Ia berpikir ini hanya membuktikan kalau lembaga hanya melindungi pastor Gyokan, tapi tak membuktikan ke 80 pastor yang lain. Di sini, Mike tetap ngotot untuk segera menerbitkannya, tapi nampaknya Robby belum puas. Tentu saja Mike tak bisa berbuat banyak karena Robby tetaplah bosnya. Malamnya, kini Mike ke rumah Sasha untuk sekedar curhat. Ia menyalahkan Robby karena belum mau menerbitkannya. Di sisi lain, kini Robby bertemu dengan Peter Conley yang merupakan anggota dari Keuskupan Agung. Di sini Peter menasihati Robby dengan halus untuk tak menuruti keinginan Baron. Namun semakin ditekan, Robby semakin membara. Scene kini kembali ke kantor. Kembali lagi para editor kini sedang meeting. Robby memberikan bukti tentang lembaga gereja yang menutupi kasus ini. Di sini,
Ben agak marah karena baru diberitahu soal ini. Menurut Robbie, kalau ini diberitakan sekarang, tak akan mengubah apapun. Pihak gereja akan meminta maaf karena sudah lalai dan semuanya akan kembali seperti normal. Robbie kini sudah mengantongi bukti terhadap 70 oknum pastor. Ia meminta waktu untuk mengurus sisanya dan menerbitkannya bersamaan dengan bukti itu untuk mendapatkan seluruh sistemnya. Robbie kali ini masih ingin melobi pengacara gereja, di mana ia adalah rekannya juga yang bisa mengonfirmasi bahwa gereja telah melakukan kesalahan. Kali ini Robbie diberi waktu 6 minggu untuk menyelesaikannya. Mereka berencana untuk menerbitkan berita ini di bulan Januari setelah Natal dan Tahun Baru. Berlanjut, kini Robbie kembali menemui Jimmy, rekan dan juga pengacara dari pihak gereja. Robbie menemuinya dalam rangka untuk mengkonfirmasi data pastor yang bermasalah. Karena Jimmy ini bisa dibilang adalah pihak dalam gereja, namun Jimmy malah mengusirnya. Tak lama setelah Robbie keluar dari rumah Jimmy, ia disusul oleh Jimmy. Mungkin Jimmy kali ini sudah berubah pikiran. Jimmy meminta berkas nama-nama itu dan ia pun mengkonfirmasi benar adanya kalau oknum pastor ini memang bermasalah. Di sini kita tahu bahwa daftar yang dibawa Robbie adalah benar adanya. Kebenaran tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh para oknum pastor tersebut. Berlanjut di kantor yang kini baru sedang mengkoreksi artikelnya. Setelah itu Robbie sempat mempertanyakan kepada Globe kenapa tak menyelidikinya. Namun Ben bilang kalau itu adalah Robbie yang mengabaikannya. Mungkin karena ia saat itu masih baru. Suasana pun jadi canggung. Baron lalu menasihati mereka dan suasana pun mencair kembali. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Kini media Globe sudah mulai mencetak beritanya. Nenek Sasha yang membacanya juga terlihat terpukul. Di sana, Mike juga memberikan beritanya untuk Carpe Diem karena ia juga sudah banyak membantu. Terlihat Robbie yang kini memantau truk yang mulai mendistribusikan korannya ke seluruh Boston. Setelah penerbitan ini, terlihat di kantor mereka sangat sibuk karena banyak korban yang menelpon untuk memberikan saksi. Sepanjang tahun 2002, tim Spotlight menulis hampir 600 artikel terkait skandal tersebut. Total ada 249 pastor dan biarawan di Keuskupan Boston telah didakwa atas tuduhan pencabulan. Jumlah korban selamat di Boston berkisar 1.000 orang lebih. Jumlah yang sangat fantastis. Pada Desember 2002, Kardinal Law akhirnya mengundurkan diri dari Keuskupan Boston. Hal yang terlihat baik belum tentu baik. Kasus semacam ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan bisa terjadi kapanpun. Siapapun kalian, mari kita kawal agar kasus seperti ini tak terulang lagi. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.